warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim SMA Negeri 12 Surabaya. Saya Fatma Ningsih. Saya Nabila Salsaka Putri. Dan saya Pranistika Nala Anissa. Nah, di sini kami akan memaparkan artikel kami yang berjudul Pengendalian Polutan dari Hasil Sampling Proses Produksi Semen. Berikut adalah foto dari John Smithson. Beliau adalah ahli teknik bangunan yang berasal dari Inggris. Beliau adalah orang yang menemukan ramuan semen baru yang berbahan dari batu kapur dan tanah liat yang berhasil diuji coba ketika pembuatan menara di Inggris. Nah, berikutnya adalah foto dari Joseph Aspdin. Beliau adalah seorang insinyur dari kebangsaan Inggris dan beliau adalah orang yang mematenkan proses pembuatan cikal bakal semen. Dan karena beliau adalah yang mematenkan proses pembuatan cikal bakal ini, produk yang beliau buat dinamai sebagai semen Portland. Alasan dinamai semen Portland karena hasil akhir olahannya mirip tanah liat di Pulau Portland, Inggris. Semen berasal dari kata cementum, yang berarti bahan perekat yang mampu mempersatukan atau mengikat bahan-bahan padat menjadi satu kesatuan yang kokoh. Semen merupakan bahan bangunan yang digunakan untuk merekat, melapis, membuat beton, dan lain-lain. Berikutnya adalah bahan baku pembuatan semen. Yang pertama, batu kapur antara 80-85%, tanah liat antara 6-10%, pasir silika antara 6-10%, pasir besi 1%, gipsum antara 3-5%. Proses pembuatan semen. Yang pertama, proses penyiapan bahan baku. Yang kedua, proses penggilingan. Yang ketiga, proses sebelum pembakaran atau preheating. Yang keempat, proses pembakaran atau heating. Yang kelima, proses pendinginan atau cooling. Yang keenam ialah proses penggilingan akhir, dan yang ketujuh proses packing. Nah, berbagai permasalahan lingkungan dan kesehatan muncul akibat pencemaran yang disebabkan oleh polutan dan partikulat dari proses pembuatan semen, yaitu gas CO2, SO2, NO2, dan partikulat debu. Partikulat dan gas-gas tersebut apabila melampaui ambang batas mengakibatkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Gas karbon dioksida atau CO2 yaitu gas yang dihasilkan ketika pembakaran batu bara. Gas CO2 merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berasa, dan tidak berangsang yang menyebabkan pemanasan global dan efek rumah kaca. Maka diperlukan langkah untuk menangani gas tersebut agar tidak mencemari lingkungan. Langkah tersebut antara lain: yang pertama, memperbanyak penanaman tumbuhan dengan cara reboisasi. Yang kedua, melengkapi cerobong asap pabrik dengan alat penyaring udara. Yang ketiga, menggunakan bahan bakar murni untuk mengurangi sisa pembakaran gas CO2 yang berlebihan. Gas selanjutnya adalah gas SO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara juga. Gas ini merupakan gas yang tidak berwarna dan berbau sangat menyengat, yang menyebabkan sesak nafas dan hujan asam. Ketika hujan asam tersebut terjadi, maka bisa membuat tumbuhan dan ikan-ikan tidak dapat berkembang biak dengan baik, bahkan kerdil. Nah, oleh karena itu perlu tindakan agar gas SO2 tidak mencemari lingkungan dan merugikan. Salah satu caranya adalah dengan mengendalikan emisi gas buangan SO2 yang dihasilkan oleh boiler pada saat pembuatan semen, yaitu ada 3 macam teknik. Yang pertama, teknik pre-combustion, yang kedua, teknik modification combustion, yang ketiga, post-combustion. Untuk teknik yang pertama, yakni modifikasi pre-combustion, adalah dengan jalan memodifikasi bahan bakar yang digunakan oleh boiler. Mengganti bahan bakar boiler dari batu bara menjadi solar atau gas alam membutuhkan perhatian khusus dalam pengadaan sarana penyimpanan bahan bakar, sehingga teknik ini membutuhkan biaya yang cukup besar. Teknik yang kedua adalah dengan memodifikasi proses pembakaran yang terjadi. Salah satunya adalah dengan menggunakan sistem fluidized bed combustion. Sistem ini mencampurkan udara dengan gas buangan dan mengarahkan campuran tersebut ke material penyerap sulfur seperti limestone dan dolomite. Teknik terakhir adalah dengan memodifikasi sistem setelah proses pembakaran. Selanjutnya adalah gas NO2 yang dihasilkan dari proses pembakaran batu bara. Nah, gas nitrogen dioksida atau NO2 ini merupakan gas berwarna coklat kemerahan, berbau tajam, menyengat, dan sangat beracun. Gas NO2 dihasilkan dari polutan asap pabrik yang beracun yang dapat menyerang paru-paru. Untuk mengatasi pencemaran udara berupa gas NO2 diperlukan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Merawat mesin pabrik agar tetap berfungsi baik. Yang kedua, melakukan pengujian emisi dan kir mesin pabrik secara berkala.
Yang ketiga, memasang skruber pada cerobong asap. Yang keempat, penempatan perpohonan di area terbuka. Nah, yang fungsinya digunakan untuk mengurangi konsentrasi nitrogen dioksida atau NO2 dan untuk mengurangi mikroskopis udara. Yang kelima, menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara dengan kadar sulfur yang rendah. Yang keenam, memodifikasi proses pembakaran. Selanjutnya adalah partikulat debu. Partikulat ialah campuran dari senyawa organik maupun anorganik yang memiliki diameter sangat kecil yang berada di udara sehingga dapat masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernapasan. Paparan yang berlebihan dapat mengakibatkan penyakit pernafasan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut ada dua penanganan, yaitu yang pertama adalah sistem kontrol dan yang kedua adalah sistem dilution ventilation. Sistem kontrol terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah dust collection system, yaitu menggunakan prinsip ventilasi untuk menangkap debu dari sumbernya. Yang kedua adalah wet dust suppression system, yaitu dengan cara menggunakan cairan untuk membasahi bahan yang bisa menghasilkan debu. Nah, yang ketiga adalah airborne dust capture through water spray, yaitu untuk menyemprot debu-debu yang timbul pada saat proses dengan menggunakan air atau bahan kimia pengikat. Nah, selanjutnya adalah dilution ventilation. Teknik ini adalah untuk mengurangi konsentrasi debu yang ada di udara dengan mendilusi udara berdebu dengan udara tidak berdebu atau bersih. Nah, selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian polutan. Yang pertama, Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Yang kedua, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral. Ketiga, Departemen Perindustrian. Yang keempat, Departemen Perhubungan. Yang kelima, pihak produsen yaitu pemilik atau pengelola pabrik semen. Yang keenam, civitas akademik, baik dari PTN maupun PTS, dengan harapan yang dapat mengembangkan keilmuan mereka dalam mengelola limbah. Demikian pemaparan artikel kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.